Di tahun 1518 di kota Strasbourg, kalau hari ini kota ini adalah bagian dari negara Prancis, ada sebuah fenomena atau mereka menyebutnya wabah yang terjadi, saudara. Biasa kalau kita ngomongin wabah itu kan biasa adalah wabah penyakit. Tapi wabah ini disebut dengan dance plague atau wabah menari, saudara. Dancing plague. Di mana seorang perempuan yang bernama Trofea, dia mulai menari-nari di jalanan dan sepertinya wanita ini nggak bisa berhenti untuk menari. Akhirnya dalam jangka waktu seminggu ada sekitar 30 orang yang juga mengalami wabah ini, terjangkit dengan wabah ini, saudara, mengalami fenomena ini. Dan semakin hari orang-orang yang terjangkit dengan wabah ini semakin banyak. Sampai-sampai pemerintahan kota lokal setempat, saudara, sangat khawatir dengan fenomena ini. Nah, fenomena ini terjadi selama 3 bulan, dari bulan Juli sampai September tahun 1518. Saudara. Pada akhir di 3 bulan itu ada ratusan orang, ada sekitar 400, mereka menyebutnya ada sekitar 400 korban dari wabah ini, saudara. Dan bahkan beberapa dari mereka meninggal karena stroke atau serangan jantung. Sampai hari ini gak ada yang tahu persis apa sih yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang karena ekstrim stres yang begitu berat. Karena masa-masa itu ada begitu banyak wabah penyakit, ada banyak kelaparan yang terjadi. Jadi semua orang yang hidup pada saat itu mengalami stres yang berat. Ada yang berkata ini terjadi karena histeria massal, mass hysteria. Tapi ada yang melihat dari sisi rohani, mereka menganggapnya orang-orang itu dimasuki oleh roh jahat atau kesurupan, saudara. Nah, hari ini kita akan mulai serial khotbah kita yang kita beri judul Journey to the Empty Tomb. Ya kan bahasa Inggrisnya apa ya, saudara? Perjalanan menuju kubur yang kosong. Kubur yang kosong itu maksudnya Yesus, saudara. Saya nggak mau Anda mikir ini kok gereja rock, kok judul khotbahnya horor-horor terus ya. Bulan lalu relational vampire, sekarang kuburan, saudara. Tapi kubur yang kosong itu maksudnya empty tomb, kubur Yesus yang kosong. Nah, kita 4 minggu lagi akan merayakan hari Paskah. Seperti cerita yang tadi, saudara, seringkali dalam sejarah kita sering mendengar kejadian-kejadian yang besar dalam sejarah. Tapi ada banyak catatan-catatan penting, yang catatan sampingan, saudara, yang gak kalah pentingnya. Seperti kejadian yang tadi saya baru cerita, kita melihat sejarah, tahu yang besar-besar, kejadian yang besar-besar, tapi ada banyak catatan sampingan yang seringkali kita gak tahu. Demikian juga Paskah. Ya kan? Kita tahu Paskah itu adalah penyalipan Yesus dan kebangkitan Yesus. Tapi ternyata ada banyak cerita menuju hari Paskah, kejadian-kejadian sebelum kebangkitan Yesus yang cukup menarik dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi di minggu-minggu ke depan, Kobeni akan menjadi bagian dari serial khotbah ini, di mana Kobeni akan ngambil yang perjamuan makan malam ya, terakhir ya. Itu terjadi hari Kamis sebelum besokannya Yesus ditangkap dan disalib, saudara. Jadi semalam sebelumnya. Lalu Pastor Bobby juga akan mengambil bagian setelah mereka makan malam, mereka pergi ke Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa dan ditangkap di Taman Getsemani. Itu juga terjadi semalam sebelum penyalipan. Hari ini, saudara, saya ingin ajak Anda untuk melihat cerita atau kejadian yang terjadi mungkin 8 atau 9 hari sebelum hari kebangkitan Yesus. Mungkin Anda yang sudah besar, yang sudah lama di gereja, Anda sering mendengar cerita ini. Ini adalah cerita di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ada yang pernah dengar cerita itu? Ya. Kalau buat ada beberapa Anda yang pernah dengar, kalau Anda nggak pernah dengar nggak apa-apa. Hari ini kita akan baca banyak ayat. Buat Anda yang suka dengar khotbah yang banyak ayatnya, ini adalah hari yang tepat buat Anda ada di gereja. Ya kan? Jadi ada begitu banyak ayat, Anda pastikan Anda fokus sekali lagi karena ini ayatnya lebih banyak dari biasanya. Tapi saya mau kasih Anda sedikit konteks sekali lagi. Jadi Anda harus mengerti latar belakang dari kejadian yang akan kita baca sebentar lagi, saudara. Nah, di Alkitab kita punya 4 Injil ya. Anda bantu saya, Injil
Ya, Injil itu, the gospel itu artinya good news. Kenapa good news? Karena di dalam 4 Injil ini diceritakan tentang kehidupan Yesus dan pelayanan Yesus selama dia ada di muka bumi ini, saudara. Mengajar, membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, saudara. Nah, ada 4 dokumen, ada 4 Injil yang ditulis oleh 4 orang berbeda. Hari ini kita akan lihat Injil yang ditulis oleh seseorang yang namanya Yohanes, saudara. Yohanes itu salah satu dari murid Yesus. Nah, sedikit latar belakang dari apa yang akan kita baca hari ini. Di Yohanes ada sekitar 21 pasal, bukan sekitar, tapi ada 21 pasal. Yohanes pasal 1 sampai 10 itu mencangkup sekitar 30 sampai 33 bulan atau hampir 3 tahun dari pelayanan Yesus. Ya kan, dari kehidupan Yesus di muka bumi ini, saudara. Nah, Yohanes 11 sampai 21 itu mencangkup 3 bulan terakhir dari hidup Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau Anda nonton film, itu alur ceritanya Yohanes 1 sampai 10 itu alur ceritanya slow, saudara, lambat. Nah, begitu udah masuk Yohanes 11, itu ceritanya jadi detail, jadi intens gitu, jadi tegang gitu, jadi mencekam gitu, saudara. Karena ada begitu banyak detail-detail. Tahukah Anda, setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus tidak lagi melakukan public ministry. Artinya dia nggak berbicara dan mengajar lagi di depan publik. Semua interaksi dia adalah dengan orang-orang terdekat dia. Nah, jadi itu latar belakangnya, saudara. Jadi dengan kata lain, kalau Anda nonton film, ini nih yang kita baca hari ini seperti kayak klimaksnya dari film itu, saudara. Tentu klimaks yang sebenarnya adalah penyalipan dan kebangkitan Yesus, tapi ini adalah klimaks sebelum penyalipan dan kebangkitan Yesus. Anda masih bersama saya? Ya, ayo kita baca cerita ini sama-sama. Yohanes 11 dimulai dari ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa, saudara? Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ada keluarga Maria, Marta, Lazarus, mereka semua adalah adik kakak, tinggal di kota Betania yang lokasinya hanya sekitar 3,5 kilometer dari Yerusalem. Saudara, jadi kota ini sangat dekat dengan Yerusalem yang adalah pusat kota. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara dari kedua perempuan itu, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia Lazarus yang engkau kasihi itu sakit, saudara. Nah, jadi si Lazarus ini sakit dan mereka mengirimkan seorang messenger, seorang pembawa pesan kepada Yesus. Tolong kamu cari Yesus dan bilang sama Yesus bahwa dia yang engkau kasihi itu sakit. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan ya, ternyata Yesus punya hubungan yang baik dengan keluarga ini. Karena dikatakan dia yang engkau Yesus kasihi, dia Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Jadi kita tahu ternyata Yesus punya hubungan yang baik. Makanya coba cari Yesus kasih tahu bahwa teman baiknya itu Lazarus itu sakit. Pakai messenger. Nah, tapi Anda mesti tahu bahwa messenger membutuhkan waktu ya kan, zaman dulu, saudara. Enggak kayak hari ini yang ada WA, yang ada SMS, bisa langsung kasih kirim pesan kepada Yesus. Dulu harus cari orang yang bisa pergi mencari Yesus untuk membawa pesan itu. Ya kan, saudara, siapa yang masih ingat BlackBerry Messenger? Nah, masih ingat? Ya kan? Yang masih ingat ketahuan umurnya, saudara ya. BlackBerry Messenger. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan diapain, saudara? Dimuliakan. Jadi Yesus bilang gini, Lazarus nggak akan berujung kepada kematian. Apa yang terjadi kepada Lazarus, dia nggak akan berujung kepada kematian. Justru dari kejadian ini, si anak Allah Yesus ini akan dimuliakan. Aku anak Allah akan dimuliakan. Dengan kata lain, orang-orang dari kejadian ini, orang akan lihat Yesus dan berkata, wow, kami memuliakan engkau. Ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Anda bantu saya, ia sengaja di tempat di mana ia berada.
Jadi Yesus ada di sebuah tempat yang sebenarnya nggak jauh dari Betania. Saudara, paling setengah hari jalan kaki ke Betania. Waktu dia dengar kabar temannya Lazarus ini sakit, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Saudara. Padahal tadi dibilang sebelumnya Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Dengan kata lain Yesus bisa buru-buru ke tempat Lazarus, tapi dia sengaja menunda kedatangannya. Dan setelah 2 hari menunda, barulah dia bilang sama murid-muridnya, ayo kita temuin Lazarus katanya. Yuk kita ke Betania, kita temuin Lazarus. Anda masih bersama saya ya? Masih mengikuti ceritanya ya? Terus Yesus bilang gini sama murid-muridnya, demikianlah perkataan Yesus. Sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12 katakan gini, maka kata murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan kalau ia tertidur ia akan sembuh. Jadi murid-muridnya itu mikir gini, ya udah kalau misalnya memang Lazarus sudah membaik, dia sudah bisa istirahat, kan nanti dia juga akan sembuh, ya kan? Anda mau tahu ada sedikit keraguan-raguan dari murid Yesus untuk mendatangi Lazarus yang tinggal di kota Betania yang dekat sekali dengan Yerusalem. Ini alasannya saudara, kenapa mereka ragu. Karena sampai titik ini Yesus sudah hampir 3 tahun melayani. Ya kan? Yesus punya banyak pengikut, tapi Yesus juga punya banyak musuh, saudara. Musuh-musuh yang siap untuk mencari waktu yang tepat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dan kebanyakan dari musuh itu adalah para pemuka agama dan pemimpin agama. Yang tinggalnya di Yerusalem, saudara, yang sangat dekat dengan Betania. Makanya murid-muridnya bilang, udahlah kita gak usah ke sana lah. Kalau emang Lazarus sudah bisa istirahat, dia juga nanti bentar lagi sembuh, ya udah gak usah dikunjungin, saudara. Tapi Yesus menjelaskan gini, saudara. Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Jadi murid-muridnya kan mikir kan. Oh maksud Yesus itu Lazarus cuma tertidur. Tapi Yesus bilang sama murid-muridnya. Maksud aku Lazarus tertidur itu bahwa dia sudah mati. Saudara. Karena itu ayat berikutnya Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati. Which is para pengikutnya bilang, ya udah kalau udah mati ya udah juga ngapain juga kita ke sana, orang udah mati gitu kan. Jadi mau gimana pun mereka udah nggak mau ke sana, saudara. Tapi Yesus bilang gini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukur aku nggak ada di sana, dia bilang. Anda bantu saya nih yang di highlight. Sebab demikian, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus bilang gini, Lazarus sudah mati. Tapi sebenarnya bagus bahwa aku gak ada di sana waktu dia mati. Karena apa yang terjadi sebentar lagi, ini akan membangkitkan iman kamu. Apa yang kamu lihat sebentar lagi, itu akan membangun iman kamu, kata Yesus. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Terus salah satu dari murid Yesus bilang gini, Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayolah kita ke sana lah ya, kalau harus mati ya matilah, kata Thomas. Karena mereka tahu betapa bahayanya situasi di mana orang-orang mau menangkap dan membunuh mereka, terutama Yesus. Berikutnya, ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus yang telah berapa hari saudara? 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi Lazarus ini bukan cuma mati, tapi dia udah mati, udah mati saudara. Ya kan udah membusuk. Ada kepercayaan di antara orang-orang Israel di mana gini saudara. Kalau seseorang meninggal itu selama 3 hari rohnya itu mencoba untuk masuk kembali ke dalam tubuh. Ini gak tahu mitos atau kepercayaan orang-orang Israel ya. Nah roh ini mencoba untuk masuk lagi ke dalam tubuh. Nah setelah 3 hari mencoba masuk ke dalam tubuh gak bisa, maka roh itu akan pergi. Nah, kalau Anda pikir-pikir semuanya seperti sudah disetting sama Yesus, saudara. Dia sengaja datang 4 hari. Kenapa kalau kalau Lazarus baru 2 hari mati, Yesus bangkitkan Lazarus, orang-orang akan bilang apa, saudara? Oh, itu rohnya masuk kembali itu ya kan, makanya dibangkitkan.
Tapi Yesus sengaja menunggu sampai 4 hari. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, Marta pergi mendapatkan Yesus. Dia temuin Yesus, tetapi Maria tinggal di rumah. Saya boleh tanya sama Anda, kira-kira kenapa ya Maria gak mau nemuin Yesus? Kesal ya? Maria meresponinya dengan memilih untuk tinggal di rumah. Ya, mungkin Maria mikir kita udah kasih tahu Yesus, tapi sengaja dia menunda-nunda, ya kan? Kita udah bilangin bahwa saudara kita itu benar-benar sakit, tapi mana Yesus? Mengecewakan buat Maria, saudara. Mungkin ada dari kita yang bertanya-tanya seperti itu. Yesus kemana aja orang tua saya waktu orang tua saya sakit, waktu anak saya sakit, waktu bisnis saya udah mau runtuh, saya udah mau hancur, saya berdoa, mana Yesus? Nah, Marta juga punya pertanyaan yang sama. Tapi mungkin Marta punya kepribadian yang berbeda. Dia mau temuin Yesus langsung, dia mau sampaikan isi hatinya. Mungkin Maria lebih melankoli, lebih menyimpan gitu ya. Tapi kalau Marta ingin menyampaikan, ingin ketemu sama Yesus langsung. Maka kata Marta kepada Yesus setelah Marta menemui Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus, kita udah berharap banget loh. Ketika kita sampein berita bahwa kamu itu akan datang secepat-cepatnya menyembuhkan Lazarus saudara kita. Tapi buktinya kamu sengaja datang telat. Kata Yesus kepada Marta, apa kata Yesus kepada Marta? Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta pikir Yesus ini tuh sedang ya kalau Anda pernah pergi ke ibadah penghiburan, ya kan kita sering ngomong kan sama orang yang lagi berduka, udahlah jangan sedih, dia udah ada di tempat yang lebih baik, dia udah tenang, udah nggak ada lagi rasa penderitaan, ya kan ya kita sering ngomong gitu ya. Nah, Marta pikir Yesus tuh lagi ngomongin gitu, lagi jelasin tentang doktrin kebangkitan. Ya kan, makanya Marta jawab, iya saya ngerti Yesus. Maksudnya nanti di akhir zaman di mana orang-orang yang mati akan dibangkitkan gitu. Terus Yesus menjawab Marta ini, saudara, Anda bantu saya. 1, 2, 3, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada I am the resurrection and the life. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus nggak bilang gini sama Marta, sini, saya ajarin ya, sini, saya jelasin teologi tentang kebangkitan di akhir zaman. Ini doktrin atau teori tentang kebangkitan di akhir zaman. Yesus nggak bilang gitu, saudara sama Marta. Yesus bilang, I am, akulah kebangkitan dan hidup. Dengan kata lain, Yesus bilang sama Marta, aku yang punya wewenang, aku yang punya kuasa atas kebangkitan dan atas hidup. Aku yang punya kuasa, siapa yang mau aku bangkitkan dari kematian. I am in charge of life and death. Dan Yesus lanjutkan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terus dia tanya, percayakah Marta engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Marta masih ada dalam pemikiran bahwa Yesus ini sedang membicarakan tentang akhir zaman. Iya, nanti pada akhirnya semua yang mati akan dibangkitkan, saudara. Anda masih bersama dengan saya mengikuti ceritanya? Ya? Dan sesudah berkata demikian, Marta ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepada Maria, guru ada di sana, ia memanggil engkau. Marta akhirnya balik ke rumah, dia bilang, Mar, udahlah temuinlah Yesus lah, dia mau ketemu tuh. Yesus ada di sini tuh, udahlah temuin. Ya kan? Nah, terus saudara, mendengar itu Maria segera bangkit lalu mendapatkan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya,
melihat bahwa Maria sedang bangkit, segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Saya jelasin ini sebentar. Ternyata Maria itu ada di rumah dengan sekelompok orang-orang Yahudi tadi tulisannya. Tapi di bahasa Inggrisnya sekelompok mourners. Saudara. Mourners itu kayak para peratap. Jadi kalau apa yang saya baca nggak salah nih saudara. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ada keluarga yang mengalami salah satu anggota keluarganya meninggal, mereka bisa bayar sekelompok orang untuk datang ke rumahnya dan untuk meratap bersama-sama. Jadi kalau ada anggota keluarga yang ditinggalkannya ini sedih, jadi seperti kayak kelompok kur saudara. Kalau ketika kita nangis, mereka bantuin kita nangis gitu. Biar suasananya jadi lebih dramatis. Ya kan? Nah makanya waktu Maria pergi beranjak menemui Yesus, kelompok orang ini mikir, si Maria ini jangan-jangan mau ke kuburan adiknya Lazarus. Ayo kita ikutin, kan kita udah dibayar sama Maria. Ya kan? Untuk mengelilingi Maria, untuk meratap bersama-sama. Jadi orang itu ikut saudara sama Maria waktu Maria mau menemui Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, lalu tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus. Dan berkata kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, apa katanya saudara? Saudaraku pasti tidak mati. Saya berharap Anda bisa benar-benar kayak meresapi apa yang dirasakan oleh Maria saudara. Anda bisa bayangin gak sih saudara? Dia sedih, dia hancur hatinya. Di saat bersamaan dia marah, dia kecewa saudara. Kenapa Yesus datangnya telat? Anda bisa bayangin begitu Maria ketemu Yesus itu dia udah gak tahu mesti gimana sampai dia tersungkur. Karena perasaan yang begitu campur aduk yang ada di dalamnya saudara. Ya kan, di satu sisi dia masih menghormati siapa Yesus, tapi di satu sisi dia bertanya-tanya, kok kenapa kamu sengaja datang terlambat, kenapa kamu kok gak sembuhin saudara saya. Andai kata kita bisa meresapi apa yang dirasakan oleh Maria. Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya, hati Yesus, ia sangat terharu. Dan dia bertanya, di manakah dia kamu baringkan? Lazarus itu dibaringkan di mana? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangisnya Yesus. Jadi Yesus ketika melihat Maria nangis, Yesus juga terenyuh hatinya ya saudara. Tergerak hatinya, hancur juga hatinya saudara. Saya sering bilang gini ya, kalau kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha besar, ya kan, berdaulat, itu kita udah kita udah tahu kalau Tuhan itu seharusnya begitu, benar ya saudara ya. Mau ngapain juga kita menyembah Tuhan yang enggak maha kuasa. Ya kan? Kita udah expect, kita udah harapkan kalau ada Tuhan, Tuhan itu pasti maha besar dan maha kuasa. Tapi saudara, kalau Tuhan itu bisa menangis sama kita, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan gak pernah janji hidup kita itu akan mulus. Tuhan gak pernah janji semua masalah kita dia akan selesaikan saudara. Dia gak pernah janji loh seperti itu. Dia gak pernah janji hidup kita tuh akan lurus-lurus aja, gak ada pergumulan, gak ada masalah. Tapi yang dia janji ketika kita menderita, ketika kita berduka, dia akan ada di sana. Menangis bersama-sama dengan kita saudara. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Yang gak jauh tapi bisa relate, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Waktu Yesus menangis, orang-orang berkata, lihat betapa kasihnya kepadanya. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasih, betapa Yesus mengasihi keluarga ini. Tapi ada beberapa kelompok orang yang bilang gini, tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia memelekkan mata orang buta, tapi tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini gak mati. Ya. Ada orang yang kagum dengan Yesus, betapa Yesus mengasihi keluarga ini. Tapi ada orang yang nyinyir, saudara. Ya, lihat tuh Yesus, orang buta disembuhin, orang yang gak kenal dia bantuin. Tapi teman sendiri
yang sakit nggak disembuhin. Maka sekali lagi mas gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Ternyata kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Lalu Marta, saudara dari orang yang meninggal, saudara Yesus itu berkata kepada Yesus, Tuhan, Lazarus sudah berbau. Sebab sudah 4 hari dia mati. Yesus bilang, pindahin batu itu dari depan kuburnya. Tapi Marta bilang dia udah meninggal 4 hari. Dia udah bau, Tuhan. Buat apa lagi sih Yesus? Ya kan? Apa perlukah begini-gini? Anda bisa bayangkan sebentar, ini cuacanya Timur Tengah loh saudara. Ya, Anda bisa bayangin gak saudara? Yang panas, yang humid, pokoknya cuaca Timur Tengah udah gitu mayat ada di dalam gua lagi, tambah panas lagi. Betapa busuknya mayat itu. Anda perlu tahu bahwa orang Yahudi itu nggak membalsem mayat saudara. Yang membalsem itu orang Mesir, ya kan, makanya mumi itu di Mesir. Nah, orang Yahudi itu memberikan rempah-rempah kepada yang sudah meninggal. Jadi Anda bisa bayangkan betapa ini kondisinya udah sangat membusuk, saudara. Nggak heran kalau Marta itu bilang, udahlah ngapain gini-gini ya. Yesus bilang suruh pindahin batu itu, Marta kasih suggestion, Marta kasih nasihat kepada Yesus, udahlah nggak usah lah saudara. Ada yang di sini kayak Marta yang pernah kasih nasihat untuk Tuhan? Ya kan? Udahlah Tuhan nggak usah gitu-gitulah, ya kan? Kayaknya cara ini lebih bagus lah, ya Tuhan. Ada pernah di sini saudara? Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau apa saudara? Kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas. Dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi gini saudara, Yesus berdoa dia bilang gini, Bapa aku tahu engkau selalu mendengar aku. Tapi sekarang ada begitu banyak nih orang nih di sekeliling aku. Aku berdoa mereka akan menjadi saksi dari kebesaran perbuatanmu, dari kebesaran mukjizatmu. Sehingga pada akhirnya mereka orang-orang ini akan percaya bahwa aku Yesus adalah utusan dari engkau Bapa. Nah saya mau mengatakan sesuatu saudara. Mudah-mudahan Anda Anda jadi penuh pengharapan dengan apa yang saya katakan ini. Anda sadar gak dari tadi itu sepertinya semua itu seperti Tuhan udah setting saudara. Semua ada di dalam perencanaannya yang semula. Dari Lazarus sakit dia sengaja menunda-nunda kedatangannya. Ya kan saudara. Dan bayangin sekali lagi ini 1 minggu sebelum Passover. Anda tahu Passover? Pas orang Yahudi itu merayakan Passover ketika malaikat maut itu melewati rumah mereka waktu mereka mau keluar dari Mesir. Ya mereka merayakan Passover. Jadi kebiasaan mereka, orang dari berbagai kota itu, berbagai daerah datang ke Yerusalem untuk merayakan Passover bersama-sama. Jadi kalau Anda bayangin konteks Indonesia, orang-orang pulang mudik, Anda bisa merasakan kayak arus orang yang lewat itu banyak sekali ya kan saudara. Mereka berbondong-bondong berziarah ke Yerusalem. Anda mengerti yang saya maksud? Dan kalau mereka mau ke Yerusalem, mereka melewati Betani yang lokasinya hanya sekedar 3 kilometer dari Yerusalem. Jadi Anda bisa bayangin orang begitu banyak, arus orang begitu banyak di sana saudara. Dan Tuhan itu sengaja membuat momen yang seperti itu. Jadi dengan kata lain saudara, sekali lagi seperti klimaks dalam kehidupan dalam pelayanan Yesus. Kalau Anda nonton film ini adalah lagi seru-serunya saudara. Nah kenapa saya bilang Anda harus bersyukur? Karena kita punya Tuhan yang begitu thoughtful, yang begitu yang memikirkan hal yang detail-detail. Perencanaan dia buat Anda dan saya nggak pernah random, nggak pernah kebetulan saudara. Anda dan saya mungkin merasa itu kebetulan. Tapi buat dia nggak ada satu hal pun yang kebetulan. Amin. Nah waktu dia tahu begitu banyak orang yang ada di kuburan Lazarus.
Dia bilang, Tuhan, ada begitu banyak orang di sini. Saya berdoa biar mereka jadi saksi akan kebesaran perbuatanmu. Dan akhirnya mereka tahu bahwa aku Yesus adalah utusan Bapa. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, saudara. Untung Yesus enggak bilang gini, keluarlah, saudara. Kalau Yesus bilang keluarlah, semua yang mati akan keluar, saudara. Ya benar ya, saudara ya. Dia yang punya kuasa atas kehidupan. Untung dia secara spesifik bilang Lazarus, keluarlah, saudara. Yang boleh keluar cuma Lazarus, yang boleh dari mati hidup lagi cuma boleh Lazarus, kata Yesus, saudara. Ya kan? Dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada orang-orang itu, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Jadi waktu Lazarus keluar, dia masih terbungkus kain kapan, saudara. Dia menyuruh orang-orang untuk membuka, untuk lepasin kain kapan itu. Dan uniknya dalam cerita ini, kita nggak pernah mendengar satu kata pun dari Lazarus, ya kan? Anda dan saya mungkin penasaran kalau Lazarus bisa ngomong, kira-kira apa ya yang dia ucapin ya setelah dia bangkit dari kematian. Saya mau tutup dengan ini hari ini. Kalau Anda mau saya lengkap tadi ayatnya. Kalau Anda mau baca sendiri, Anda baca sendiri di Yohanes 11 cerita lengkapnya, saudara. Kalau enggak, kita akan kepanjangan dan enggak selesai-selesai. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Ketika keluarga Lazarus bilang sama Yesus untuk datang ke kota Betania, keluarga ini mengharapkan Yesus menyembuhkan Lazarus. Benar ya, saudara ya? Pasti dong, ya kan? Datang nih Lazarus lagi sakit, ayo sembuhkan. Saya ingin ajak Anda berpikir dan merenungkan ini sebentar, saudara. Gimana kalau ternyata dari awal Yesus memang gak pernah punya rencana untuk menyembuhkan Lazarus? Kenapa, saudara? Karena perencanaan dia adalah ingin membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka mengharapkan kesembuhan padahal Yesus merencanakan kebangkitan, saudara. Kalau Anda pergi ke rumah saya, Anda akan lihat ada banyak kertas di mana-mana berantakan, saudara. Karena saya suka banget dengan pen dan kertas, ya kan, saudara. Jadi biasa kalau saya siapin khotbah, saya catat pakai pen dan kertas. Nggak tahu kenapa, tapi saya suka aja rasanya nulis. Lalu baru saya copy ke laptop. Nah setelah saya copy ke laptop, mestinya kan kertas itu kan udah nggak pakai lagi dong, ya kan. Nah tapi kalau istri saya, Nana, bersih-bersihin rumah dan dia tanya sama saya, ini masih pakai gak sih? Ya kan. Jawaban saya adalah, masih, saudara. Ini kalau nggak pakai dibuang aja ya. Jawaban saya jangan, saudara. Tolong dirapihin, tolong disusun, tolong di organize lah, dirapihin, taruh di samping disusun, saudara. Bapak, Ibu dan saudara semua, teman-teman, saya lagi berpikir gini. Berapa banyak dari kita yang menjalani hubungan kita dengan Tuhan, yang melihat hubungan kita dengan Yesus yang seperti itu, saudara. Kita maunya Yesus membenahi kehidupan kita. Padahal dia berencana memberikan hidup yang baru untuk kita, saudara. Kita maunya Yesus itu ya rapiinlah hidup kita lah. Susuninlah hidup kita, bantu organize. Kalau ada masalah ya Tuhan bantulah, selesainlah. Ya kan? Kalau kita ada masalah keuangan, keuangan kita berantakan, ada masalah pekerjaan, adalah masalah bisnis, ya Tuhan bantu-bantulah selesain, saudara. Kalau kita ada masalah keluarga, pernikahan, ada masalah dengan anak-anak kita yang nakal, ya Tuhan bantu-bantulah beresin, saudara. Tapi saya mau ajak Anda berpikir, gimana kalau ternyata Yesus dari awal gak pernah tertarik hanya sekedar jadi sosok yang rapi-rapihin, benah-benahin hidup Anda, saudara. Karena yang dia inginkan adalah memberikan hidup yang brand new, yang baru, yang a totally new life untuk Anda dan saya. Bapak Ibu kalau cuma dulu dia nakal, sekarang dia udah gak nakal lagi. Ya itu mah cuma udah tua aja lah, saudara, ya benar ya. Saudara, faktor umur aja lah, semua orang gak perlu Yesus kalau cuma itu, saudara.
Ya kan, dia dulu nakal ya, kalau masih tua masih nakal ya kebangetan gitu ya saudara. Ya kan? Nggak butuh Yesus kalau untuk itu saudara. Gimana kalau Yesus sekali lagi nggak tertarik hanya sekedar mempercantik, memoles kehidupan kita. Gimana kalau Yesus sebenarnya nggak tertarik untuk menjadikan Anda orang yang lebih baik saudara. Melainkan dia ada untuk membangkitkan yang mati menjadi hidup. Aku datang untuk memberikan Anda hidup yang baru, bukan hidup yang lebih baik. Yesus udah merencanakan perencanaannya. Dia nggak mau saudara cuma melakukan mukjizat yang ecek-ecek, perbuatan yang ecek-ecek yang hanya sekedar ya kasih kerjaan yang bagus, gaji yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, anak-anak berprestasi di sekolah, bisa kuliah, masuk ke dapat scholarship, ya kan saudara. Dia peduli dengan semua itu. Tapi yang dia lebih tertarik adalah melakukan perubahan total, perubahan yang radikal. Dengan memberikan Anda dan saya hidup yang baru saudara. Hidup yang baru yang kalau Anda menoleh ke belakang Anda udah gak bisa ngenalin lagi Anda yang dulu. Hidup yang begitu baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Waktu Anda ketemu teman lama Anda, mereka udah gak bisa mengenali lagi Anda saudara. Gila tuh, gue kan dulu inget banget dia, egois banget. Sama hidupnya, sama waktunya, sama uangnya. Coba lihat dia sekarang. Murah hati banget. Ya kan? Dengan waktunya, dengan tenaganya. Melayani orang lain. Itu orang dulu. Itu tuh kalau ngomong tuh sinis banget. Itu orang dulu kalau ngomong tuh negatif banget. Ya kan? Itu orang dulu gak punya pengharapan buat masa depan. Jangankan pesimis banget ya kan, jalan aja begini. Saudara. Tapi sekarang jadi bersuka cita, senyum, optimis, penuh dengan pengharapan kehidupannya. Beda banget, optimis dengan masa depannya. Itu orang dulu hidup gak punya tujuan. Sekarang setiap hari dia hidup seperti dia itu punya tujuan yang jelas. Gimana kalau ternyata itulah yang Tuhan ingin kerjakan. Bukan hanya sekedar moles-moles, mempercantik, ngerapihin hidup Anda, saudara. Dan kalau itu belum cukup, sebelum Lazarus dipanggil untuk keluar, Yesus suruh orang-orang untuk memindahkan batu itu. Ya kan, saudara? Sebenarnya Yesus bisa memindahkan batu itu sendiri. Bahkan dia bisa memerintahkan batu itu untuk bergerak, saudara. Ya, karena dia yang bilang, iman kita sekecil biji sesawit aja, gunung aja bisa kita pindahin. Dia bisa memindahkan gunung itu, saudara. Ya kan? Gunung aja bisa pindah, apalagi batu. Tapi Tuhan dengan sengaja menyuruh orang-orang untuk memindahkan batu itu. Tuhan mau jadikan Anda dan saya partnernya dia, saudara. Bekerja sama dengan dia untuk membawa perubahan yang radikal. Setelah dia merubah hidup kita secara radikal, dia ingin kerjasama sama kita untuk membawa perubahan itu kepada orang lain. Bukan tugas Anda dan saya untuk membangkitkan Lazarus. Benar, saudara? Tapi tugas kita untuk memindahkan batu tersebut. Bukan tugas Anda dan saya untuk merubah orang lain, saudara. Tapi tugas Anda dan saya, yaitu bersedia untuk Tuhan pakai. Menjadi alatnya dia supaya orang lain bisa mendapatkan hidup yang baru. Bukan kita yang kasih hidup yang baru. Tapi kita jadi alatnya Tuhan. Memberikan hidup yang baru kepada orang lain. Amin saudara. Kalau itu belum cukup waktu Lazarus keluar. Yesus minta tolong orang-orang untuk melepaskan Lazarus. Yang terikat dengan kain kapan saudara. Yesus tanya sama kita. Tuhan tanya sama kita, bersediakah kita untuk menjadi alatnya, untuk membawa kemerdekaan buat orang lain. Dari belenggu-belenggu yang mengikat orang banyak di dunia ini, saudara. Mereka terikat, mereka diperbudak dengan sistem kehidupan di dunia ini. Mereka diperbudak oleh uang, oleh kekuasaan, oleh keserakahan, ketamakan dan sebagainya, saudara. Dan Yesus bilang gini, you and me, kamu dan aku. Kita kerjasama untuk melepaskan orang-orang itu. Dari perbudakan sistem di dunia.
Dan kita masukkan mereka ke dalam sistem kerajaan surga. Kita lepaskan mereka dari perbudakan sistem dunia, kita berikan mereka kemerdekaan di dalam kerajaan surga. Yesus tanya sama Anda dan saya, pertanyaan yang sama dia tanya Marta. Marta, percayakah engkau akan hal ini? Gereja Roh Philadelphia, percayakah engkau akan hal ini? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Boleh saya undang Anda semua bangkit berdiri bersama-sama. Ko Beni boleh bantu tutup dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. 2 bulan sudah berjalan Tuhan di tahun 2024. Ya, Tuhan. Kami melihat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, di mana kami masuki bulan Maret ini kami percaya tangan-Mu terus menopang kami. Tangan-Mu terus menjaga kami. Amin. Dan Engkau akan terus Tuhan memberkati setiap kami. Amin. Kami percaya Bapa, kemuliaan-Mu akan semakin besar di dalam kami Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Ya, Anak-anak-Mu Tuhan di Yesus. tempat ini Tuhan. Ya Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai setiap kami yang ada di Amin, tempat amin, ini. amin. Menjadi berkat bagi teman-teman kami yang ada di tempat pekerjaan dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Juga berkati setiap makanan yang sudah disediakan biar itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang luar biasa dari Bapa kita di Dalam nama surga. Yesus. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuannya manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday.